Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada sahabat pemirsa Nusamba TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat pemirsa Nusamba TV dimanapun Anda berada, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tanpa tujuan. Tujuan utama adalah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan penciptaan manusia adalah untuk penghambaan, untuk beribadah kepada Tuhannya dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai manusia, sebagai bentuk wujud syukur kita atas dilahirkannya kita di dunia ini adalah dengan beribadah dan menyembah Allah dengan sebaik-baiknya. Maka ketika beribadah menyembah kepada Allah, itu adalah sebuah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Lawan kata dari taat adalah fasik. Jangan sampai kita ini yang sudah dilahirkan ke dunia dan telah mendapatkan nur, cahaya Islam, cahaya iman, justru kita berbuat fasik, yaitu beragama Islam, berKTP Islam, tetapi masih suka meninggalkan perintah-perintah agama dan melanggar syariat-syariat agama. Tujuan penciptaan manusia selain untuk menghamba dan menyembah kepada Allah adalah untuk menjadi khalifatullah fil ard. Khalifah di sini bermakna menjadi pemimpin, atau lebih global lagi menjadi wakil Allah di bumi ini untuk menjaga alam yang dititipkan kepada kita. Bahwa alam ini dititipkan kepada kita bukan untuk dirusak, bukan untuk digunakan dengan semena-mena, tetapi sebuah amanah yang harus kita jaga dan kita rawat untuk kita wariskan kepada anak cucu kita, dan juga sebagai media kita untuk beribadah bertakarub kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Allah berkata kepada para malaikat bahwa aku hendak menciptakan manusia, yaitu untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi wakil Allah di bumi. Nah, maka menjadi semakin kuat eksistensi kita, keberadaan kita sebagai manusia membawa dua tugas utama, yaitu tugas sebagai hamba Allah dan tugas sebagai wakil Allah. Wakil Allah di bumi ini artinya kita bisa membawa pesan-pesan damai seperti Asmaul Husna. Sebut saja misalnya Ya Rahman Ya Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hendaknya kita sebagai manusia bisa menjadi manusia yang pengasih, bisa menjadi manusia yang penyayang kepada sesama dan alam. Dalam momentum bulan suci Ramadan ini, tentu menjadi hal yang utama bagi kita semua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan amalan-amalan ibadah-ibadah kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ada tiga golongan, ada tiga derajat manusia dalam menghamba atau menyembah Allah. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan sebagai seorang pekerja. Tingkatan ini adalah yang terendah, yaitu manusia menyembah kepada Allah
karena adanya iming-iming ganjaran, ada iming-iming pahala yang diberikan Allah bagi siapapun yang telah melaksanakan ibadah dan melaksanakan perintahnya. Dan ada balasan yang kelak akan diberikan kepada hambanya yang melanggar perintah-perintah syariat. Apakah ini buruk? Tentu tidak. Masih lebih baik daripada seseorang yang berlaku fasik, yaitu orang yang mengaku Islam tapi enggan untuk melaksanakan perintah dan justru malah melakukan apa-apa yang dilarang oleh syariat. Kemudian golongan derajat atau tingkat yang kedua adalah golongan derajat pedagang. Bahwa tipe orang ini beribadah kepada Allah karena ada unsur transaksi kepada Allah. Dia melakukan sholat, dia melakukan kebaikan, dia melakukan sedekah karena mengharap imbalan ganjaran, mengharap imbalan surga, berharap ada sebuah balasan yang terbaik yang diterima oleh dirinya. Jadi orang yang tipe 2 ini dia menggantungkan balasannya itu atas amal-amal yang telah dia lakukan. Padahal kita tahu bahwa kita sebagai manusia mengharap imbalan berupa pahala atau surga dari Allah itu tidak salah. Tetapi perlu diingat sahabatku, bahwa kita itu tidak bisa menggantungkan surga dan pahala hanya dari amal ibadah kita. Amal ibadah kita itu sebesar apa sih? Sebanyak apa? Hanya secuil. Selebihnya apa? Selebihnya adalah murni rahmat dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengangkat derajat kita, kemudian memasukkan kita kepada surganya. Kemudian derajat atau tingkat yang ketiga yang paling tinggi adalah tingkat karena mencari ridho Allah. Ini yang paling berat. Mungkin tidak semua orang bisa melakukan, tetapi harus kita coba. Bahwa orang melakukan ibadah, orang melakukan kebaikan bukan karena ketakutan oleh ancaman siksa neraka, bukan karena embel-embel surga dan pahala, tetapi karena murni mencari ridho Allah. Tidak ada surga dan neraka tidak menjadi pertimbangan bagi seorang hamba yang dalam derajat ini. Maka benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah telah berkata, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Innal ladzina yastakbiruni an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang bersifat takabur, bersifat sombong dari beribadah kepadaku, kata Allah, maka niscaya dia akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dengan keadaan hina dina. Maka ini menjadi ancaman, ini menjadi peringatan bagi kita semua, sekaligus menjadi jaminan dari Allah bagi siapapun hamba yang mau berdoa, asal syaratnya satu, yakin bahwa orang berhusnudon kepada manusia itu betul, tapi berhusnudon kepada Allah itu kurang betul. Yang betul adalah yakin bahwa doa-doa kita pasti akan diijabah oleh Allah. Kemudian ancamannya adalah jangan sampai kita sebagai manusia sudah dilahirkan ke dunia, sudah diberikan nikmat yang begitu luar biasa banyaknya, kita masih berlaku sombong. Sombong artinya apa? Yaitu berbuat fasik, tidak berlaku taat. Maka kata Allah, yang berlaku sombong, yang berlaku fasik akan aku masukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jangan sampai kita masuk neraka dalam keadaan dihina dina. Maka ini semoga menjadi perhatian bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas ibadah kita step demi step. Mungkin kalau orang mengatakan
saya tidak bisa menjadi seperti Nabi, karena Nabi itu pilihan Allah, betul. Tapi di bawah Nabi ada misalnya para ulama, para kiai. Al ulama warasatul anbiya. Jadi kita bisa mencontoh para guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Bagaimana beliau-beliau ini bisa menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan tawadu, dengan khidmat. Ya. Jadi semoga di bulan Ramadan ini menjadi momentum kita bersama untuk meningkatkan step dari yang tadinya fasik, dari tadinya ogah-ogahan melaksanakan perintah agama, kemudian naik menjadi derajat orang pekerja. Yang tadinya pekerja naik menjadi orang yang pedagang, dari yang pedagang naik menjadi derajat orang yang mencari ridho Allah. Sudahlah, kalau Allah sudah ridho, maka balasan yang terbaik pasti Allah berikan yang terbaik, yaitu surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah ini ada manfaat dan ilmu untuk kita amalkan dalam aktivitas sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afwa minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.